Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Anggini dari jurusan Tadris IPS kelas 1B dengan NIM 120 1142 5234. Saya akan menyampaikan materi tentang landasan politik IPS dengan dosen pengampu yaitu Bapak Nurdiansyah MPD. Adapun materi yang akan dibahas yaitu pertama, pengertian politik. Yang kedua, pengertian landasan politik pendidikan. Yang ketiga, implikasi landasan politik terhadap pendidikan Indonesia. Yang keempat, objek ilmu politik. Yang kelima, ruang lingkup politik. Dan yang keenam, konsep dasar politik. 1. Pengertian politik. Politik berasal dari kata politeia yang diperkenalkan oleh Plato 347 sebelum Masehi dengan makna segala hal mengenai negara. Kemudian dikembangkan oleh Aristoteles 322 sebelum Masehi yang bermakna suatu seni untuk mengurus dan mengatur negara. Pengertian politik menurut P.N. Marbun adalah politik sebagai segala hal mengurus negara. Politik sebagai aneka macam kegiatan dalam suatu negara. Politik sebagai suatu kebijakan. Politik sebagai suatu cara untuk mencapai tujuan. Dari beberapa pendapat di atas, dapat dikatakan politik merupakan suatu cara atau seni yang dipakai untuk mencapai tujuan bersama, berdasarkan keputusan dan kebijakan yang telah diambil bersama. 2. Pengertian landasan politik pendidikan. Pendidikan dan politik adalah dua hal yang saling berhubungan erat dan saling mempengaruhi. Berbagai aspek pendidikan selalu mengandung unsur-unsur politik. Begitu juga sebaliknya. Setiap aktivitas politik ada kaitannya dengan aspek-aspek pendidikan. Politik pendidikan nasional perlu ditata dalam suatu organisasi yang efisien dan dikelola oleh yang profesional. Politik pendidikan adalah suatu kebijakan dalam dunia pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. Ranah politik dan kekuasaan harus mampu mewujudkan sistem pendidikan yang mencerdaskan dan mencerahkan peradaban bangsa ini. Freire memandang politik pendidikan memiliki nilai penting untuk menentukan kinerja pendidikan suatu negara. Bangsa yang politik pendidikannya buruk, maka kinerja pendidikannya pun pasti buruk. Sebaliknya, negara yang politik pendidikannya bagus, kinerja pendidikannya pun juga akan bagus. Landasan politik pendidikan berfungsi untuk menetapkan kebijakan-kebijakan dalam hal penyelenggaraan pendidikan. 3. Implikasi landasan politik terhadap pendidikan di Indonesia. Landasan politik pendidikan memiliki implikasi terhadap pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Praktik pendidikan di Indonesia berubah-ubah seiring dengan perubahan kebijakan politik yang diambil pemerintah di berbagai masa kepemerintahannya. Dimulai dari pelaksanaan pendidikan pada masa penjajahan hingga kini pada era reformasi. Berikut ini implikasi landasan politik terhadap pendidikan di Indonesia dari masa ke masa. A. Pendidikan pada masa penjajahan Belanda. B. Pendidikan pada masa penjajahan Inggris. C. Pendidikan pada masa penjajahan Jepang. D. Pendidikan pada masa Orde Lama pada tahun 1954 sampai dengan 1966. E. Pendidikan pada masa Orde Baru tahun 1966 sampai dengan 1998. F. Pendidikan pada masa reformasi pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. 4.
Objek ilmu politik. Perilaku politik atau tindakan politik, yaitu kegiatan manusia untuk mencari, memperoleh, mempergunakan, membagi, dan mempertahankan kekuasaan dalam mengejar apa yang dicita-citakan. 5. Ruang lingkup politik. A. Teori politik yang meliputi politik, sejarah perkembangan dan ide-ide politik. B. Lembaga-lembaga politik meliputi Undang-Undang Dasar, pemerintah pusat nasional, pemerintah daerah atau lokal. C. Partai-partai, golongan-golongan, dan pendapat umum mencakup partai politik, golongan-golongan, asosiasi-asosiasi, partisipasi warga negara dalam pemerintahan, administrasi, dan pendapat umum. D. Hubungan internasional meliputi politik internasional, organisasi dunia, administrasi, dan hukum internasional. 6. Konsep dasar politik. A. Negara. B. Kekuasaan. C. Legitimasi. D. Pengambilan keputusan. E. Kebijaksanaan. F. Sosialisasi politik. G. Kewenangan. H. Perilaku politik. A. Negara. Menurut Sunarko, negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah atau teritorial tertentu dan mempunyai kekuasaan tertinggi yang dapat memaksakan kehendaknya kepada warganya. B. Kekuasaan, yaitu kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau sekelompok lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku ini terjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu. C. Legitimasi. Konsep legitimasi berkaitan erat dengan sikap masyarakat terhadap suatu kewenangan, penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemimpin untuk memerintah, membuat dan melaksanakan keputusan politik. D. Pengambilan keputusan, yaitu suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan final. E. Kebijaksanaan, yaitu segala sesuatu hasil keputusan, baik berupa dalam sistem. Kebijaksanaan selalu berhubungan dengan keputusan-keputusan pemerintah yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat melalui instrumen-instrumen kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah berupa hukum, pelayanan, transfer dana, pajak, dan anggaran-anggaran. F. Sosialisasi politik. Sosialisasi merupakan proses hasil belajar dari pengalaman yang ada. Sosialisasi politik dapat dilakukan di berbagai lingkungan, seperti lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan kehidupan bernegara, maupun dalam lingkungan partai politik. G. Kewenangan. Kewenangan adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan. H. Perilaku politik. Perilaku yang berkaitan dengan proses politik, yaitu interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan keputusan politik. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai materi landasan politik IPS. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.